Ini ada ketimpangan peradaban gitu loh. Orang-orang yang mempersekusi lu ini kan kira-kira ketinggalan 1500-an tahun ya kan. Nah, ketemu dengan orang-orang di peradaban 2018 ini akhirnya clash nih di sini. Jadi kalau misalnya kita tadi misalnya polisi udah tahu, tapi gimana cara mengamankan amuk massa ribuan orang kayak gitu kan susah juga ya. Demi Coki bisa ngomong gitu. Nah, itu yang gue bilang tadi budaya yang gak demokratisnya itu karena memang masih budaya primitif. Cuma permasalahannya adalah bukan halnya dong yang kita ilangin gitu, iya kan? Atau bukan tersinggungnya gitu. Lah, atau caranya itunya lo. Gue setuju dan tadi Kania bilang cara kita meresponi, cara kita berpikir, kita mesti evolve gitu. Mesti berubah bersama perkembangan zaman. Nah itu dia. At least buat komedian itu sebenarnya menjadi tidak tersinggung tuh sangat susah loh, karena biar teman-teman tahu, apalagi kalau off air ya bang ya, bercanda kita tuh parah banget ya. Bercanda sesama komedian ke satu sama lain saling menghina kita tuh itu gila banget dari zaman ke zaman tuh parah banget. Cuman di situ kita belajar bahwa ya udah, ya berbeda mah it's okay aja. Makanya kan kita pengennya kalau kita mengkategorikan kedewasaan dalam berbeda pendapat itu seharusnya melayani satu sama lain tuh kayak sahabat. Kalau sahabat tuh kayak gini kan, sahabat lo mau ngomongin gue, monyet, tuh nggak ada yang tersinggung karena sahabat, ya kan? Kalau Martin sekarang ngomong ke lo, terus lo bikin videonya mengata-ngatain saya si Agak the point. Tidak, masalahnya tidak ada yang berani ngata-ngatain. Jadi dari situ aja udah hoax. Tapi it's a good idea actually. Kalau misalnya nih ya, buat gue ngatain gue nggak masalah, dia temen gue. Sekarang kan emang selalu gitu. Tempat yang dengerin di situ biasa aja audiensnya nih. Tempat misalnya gue ngelawak di sini nih. Di sini orang-orang semua dengerin gue biasa aja nih. Nah, ntar tiba-tiba orang di ujung bumi sana yang ribut. Jadi sekarang tuh serba salah karena lo ngomong apa aja, sesimpel apa aja itu orang bisa menjadi sangat tersinggung sekali. Berarti kan itu sangat mengekang kita untuk berbuat atau bikin sesuatu kan. Buat gue sebagai komedian, at least buat gue sendiri gini, gue nggak meminta orang untuk tidak tersinggung, itu too much to ask. Cuman yang kita minta adalah pada saat ada tersinggung, maksud gue kayak gini, maksudnya misalnya contoh gue nggak suka genre musik tertentu, let's say misalnya gue nggak suka jazz misalnya, gue nggak suka jazz. Terus gue kalau denger jazz pusing gitu. Tapi masa secara sengaja dia hanya tapi gue follow akun jazz gitu. Kan ngapain terus setiap gue buka timeline gue marah, kenapa sih ini jazz ada? Tapi nggak following anda ya. Soalnya yang gue tangkep ya, kadang ada orang-orang tertentu yang contoh nih, misalnya dia udah nggak suka sama jenis-jenis komedi yang agak keras, tapi dia dengan sengaja masuk ke ranah itu dan mencari akses loh, kan konten YouTube itu kan nggak bisa ya tiba-tiba lo lagi diam gini terus muncul konten YouTube dia gitu kan, nggak mungkin. Lo harus nge-search Coki Pardede nyari atau contoh gini deh, misalnya lo nggak suka sama Yang Lex, udah tahu lo nggak suka sama Yang Lex, tapi lo komen di videonya dia, rap apa ini? Mengapa anda ada di sini? Iya, dan tidak dengan setia menunggu video Yang Lex yang baru keluar untuk marah-marah dan maksud gue gini kan, makanya balikin lagi ke culture yang mau dibangun karena ini kan udah jadi culture untuk mempersekusi, untuk bereaksi yang se ekstrim itu. Nah makanya harus di culture bisnis, kalau bisnis juga kayak tadi sih kan sekarang banyak pengusaha kayak persekutornya dia kemarin kan related to pemilu loh. Betul, bisnis itu memang awal jadi akarnya, tapi masalahnya itu waktu sudah menjadi culture, Yos. Jadi orang-orang yang tidak berpikir itu adalah sebuah bisnis ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu jadi culture yang biasa. Iya sih. Dan itu bisnis juga kan butuh demand ya. Maksudnya kalau pasarnya nggak ada juga dia musnah. Justru kalau ya maksudnya gini, maksud saya bisnis itu bukan cuma masalah bisnis haters ya, tapi melihat ini sebagai sesuatu yang bisa diakomodasikan sehingga bisa mungkin suatu saat bisa diekspor karena saking banyaknya. Aduh, nggak gitu tersinggung. Enggak lah, kita untuk hal ini masih importir. Masih dicoba dalam negeri, misalnya gini ya, ada uji coba di proyek uji coba, kita masih importir, betul. Kita misalnya ada yang masih melihat, oh kasus ini bisa nih, kayaknya saya kumpulin para tersinggung ini untuk ikut, membela sesuatu yang mereka singgungkan, gitu kan? Itu kan bisnis. Satu lagi tuh yang pengen gua sorotin adalah internet. Internet ini memang pedang bermata dua kalau menurut gua. Di satu sisi memang mengkonekkan kita ke orang yang memiliki pemikiran yang sama, idea yang sama. Jadi misalnya kita bisa ketemu orang-orang yang punya pemikiran seperti Kania,
lu, Bang Yosi dan yang lain bisa terkonek karena internet. Tapi di sisi lain, orang-orang yang baperan juga jadi terkonek karena internet. Ya. Zaman dulu, misalnya contoh nih, di tempat gua, yang tersinggung cuma 2. Tapi mereka tidak bisa terkonek dengan 2 tersinggung yang di seluruh dunia lain. Sehingga karena zaman dulu mereka cuma berdua dan yang lain slow, dan mereka berdua yang tersinggung, akhirnya mereka merasa sepertinya memang kita yang harus berubah. Iya, gitu. Cuman karena sekarang diberikan akses supaya orang tersinggung ini bertemu dengan orang tersinggung lain, sehingga mereka merasa tidak perlu berubah. Sepertinya kaum kita banyak gitu. Makanya harusnya makanya yang baik-baik juga mesti organize menurut gue sih. Betul. Nah itu masalahnya, kayaknya entah kenapa ya orang-orang yang punya power untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ini entah kenapa kesannya lebih cuek ya. Padahal harusnya lebih. Jadi yang sana militan banget, yang ini biasa aja. Iya. Nah, karena mungkin mereka belum tahu kali step-stepnya kalau misalkan mau memperjuangkan hal yang baik, yang baik menurutnya mereka. Karena gini, baik atau buruk itu semuanya udah tergantung perspektif masing-masing. Untuk yang memperkusi lu adalah mereka mungkin melihat memperkusi kalian itu suatu yang baik. Untuk orang yang mempersekusi. Mempersekusi. Kalau perkusi kan alat musik ya. Ya, jadi kalau mereka melihat suatu hal yang baik, nah untuk yang tadi silent majority yang mungkin melihat ini suatu yang tidak baik, nah itu harus diedukasi bagaimana untuk step-stepnya. Kayak tadi bilang, orang Indonesia memang gampang lupa. Iya, gampang lupa. Yang dilakukan oleh beberapa stand up comedian ataupun dilakukan oleh tokoh-tokoh pemimpin agama atau apa yang itu menyinggung kalangan tertentu, itu juga sekarang sudah dilupakan. Gak cuman stand up comedian. Itu kan akhirnya tidak dilanjutkan gitu. Tapi kalau udah ada step-stepnya untuk para mungkin silent majority atau bahkan orang-orang yang memperjuangkan sesuatu yang koridornya hukum, ini kan bisa ada. Maksud gua adalah kita ada satu alternatif tindakan yang memang bisa dilakukan dan itu akhirnya ya berujung dengan ya tindakan hukum. Jadi orang udah tahu, oh ternyata bisa dilakukan seperti ini juga loh. Kalau gue tersinggung, gue mau melanjutkan lagi, ya bisa lewat koridor ini. Iya dong. Bagian itu juga agak membingungkan memang ya. Karena hukum kita kebetulan untuk pasal yang penistaan itu selalu dari kasus yang sebelah sana yang gol gitu loh. Tapi dari yang sebelah sini nggak ada yang gol, Pak. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin kurang tekanan massa sepertinya. Kayak misalnya gini, mungkin kita nggak pernah tahu ya alasan pemerintah kenapa tidak sejauh itu bertindak tegas. Mungkin ingin menjauhi sistem pemerintahan yang pernah kita alami dulu. Stabilitas tinggi tapi ketegangan di mana-mana, ya kan? Mungkin mau berbeda dengan itu, tapi kita nggak tahu lah. Tapi di other side of the coin-nya adalah you see, perlahan namun pasti ada kegerakan, ada kebangkitan. You have to see that. Kalau bangsa kita tuh bangsa yang gampang konten, begitu udah konten udah nggak mau ngapa-ngapain ya. Sekarang ini kan kita tahu banyak silent kan, tapi kita juga merasakan bahwa banyak orang yang udah anak-anak muda yang mulai bangkit, mulai bersuara sedikit demi sedikit. Itu kalau tidak ada ketidakadilan kayak gini, tidak ada trigger. So you have to be able to see that gitu loh. Ya kayak kita apa yang kita lakukan ini kan karena ketidaknyamanan, karena kita merasa we need to do something, we need to speak up. Paling kita mesti mengingatkan adalah mungkin orang-orang lupa sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah itu berbicara soal perbedaan pendapat yang akhirnya melahirkan satu hasil yang disepakati bersama. Jadi dialog atau perbedaan pendapat itu sebenarnya sudah diatur dalam Pancasila. Bermusyawarah aja, bukan atas dasar mayoritas minoritas, bukan, tapi atas ini yang paling benar nih. Nah itu yang seharusnya menjadi satu dasar dalam demokrasi. Makanya memang sebenarnya kesimpulannya adalah selain dari yang Bang Yongsi bilang tadi, memang harus ada profesi-profesi baru yang dimasukin ke dalam asuransi yang masuk ke dalam oleh ekstrim. Komedian juga harus sudah termasuk yang ekstrim sih. Karena potensi kehilangan nyawa cukup besar. Walaupun zaman dulu juga sama ya Bang ya. Zaman dulu juga kehilangan nyawanya tanpa basa-basi. Mendingan mana? Mendingan dipersekusi, atau tiba-tiba teman-teman tongkrongan lu Coki mana ya? Tiba-tiba teman-teman, tongkrongan ini lebih besar dari biasanya. Nah, kalau menurut gue sih gini, ini kan untuk mengimbangi karena ini kan point of view dari komedian, ya kan.
kalau menurut gue perlu juga, karena kita lihat gini, hukum itu sudah tidak bisa jadi patokan kita untuk berpegang. Kita tidak bisa mengkontrol apa yang orang lakukan, yang orang rasakan, tapi at least kita bisa kontrol apa yang kita lakukan dan kita katakan. Nggak, sekarang jadi kita harus berpikir ulang, mau nggak mau bro. Jadi sudah tidak bisa pikir, oh ini kan kata-kata gue ya udah jadi milik publik, guanya penulis udah mati, nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue untuk supaya aman, ya kita harus berpikir juga tentang perasaan orang lain. Jadi perasaan orang lain itu di atas dari hukum kalau menurut gue sekarang, kenyataannya. Tapi paling nggak harus gue akuin, paling nggak saat ini kenyataannya yang Ko Martin bilang itu hampir benar di Indonesia. Dan sebenarnya itu yang harus dirubah, karena kalau perasaan orang udah di atas hukum udah bahaya dong. Ya memang bahaya, kita tapi itu kenyataan. Gimana? Itu kenyataannya, mau nggak mau kita harus mensortir ulang. Sortir ulang apa yang kita mau ngomongin. Nah, kalau jadi lawakan jomblo aja lah gitu maksudnya. Kalau jomblo ternyata mereka terkonek sama internet. Iya, kalau misalnya ternyata mereka punya asosiasi, punya badan hukum. Misalnya kan tadi kan kita ngobrol tuh, menarik tuh menurut gua, banyak dari orang-orang yang nggak pengen mempermasalahkan ini, kita mau ngerubah kebiasaan itu lah. Maksudnya istilahnya, ayo dong sekarang waktunya untuk nggak cuman diem aja gitu. Mungkin dari beberapa dari mereka bingung juga kali ya. Maksudnya terus gue mesti memperjuangkan ini bagaimana caranya gitu. Kalau misalnya bergabung dengan yang lain, misalnya kayak organisasi, itu bisa menjadi jawaban nggak? Salah satu cara kan? Mendukung ini juga kan sekarang kan yang memengaruhi pikiran orang salah satunya memang industri konten ya. Jadi bukan cuma industri konten di YouTube saja, tapi juga sosial media, media online, film-film. Kalau gue sih dorong orang-orang untuk mendukung content creators yang kesana nilai-nilainya gitu. Ya karena gini, kalau menurut gue toleransi itu adalah dua sisi. Ya, toleransi itu kita memperjuangkan toleransi, tapi kita juga harus menjaga perasaan orang lain. Itu adalah bentuk toleransi kalau menurut gue. Gitu ya? Gini, kita punya pesan, tapi cara yang kita lakukan itu, nah kita harus melakukan dengan toleran. Tapi menurut lo kita semua berarti harus suka gitu dengan apa yang lo suka. Jadi misalnya lo suka sesuatu, gue nggak suka sama itu, gue nggak bisa mengekspresikan ketidaksukaan gue karena lo akan tersinggung. Oh bisa dong, bisa mengekspresikan. Tapi kita tahu nih, waktu kita mengekspresikan ini kita akan menyinggung orang lain. Nah, iya, makanya sebenarnya ekspresi ketersinggungannya jangan mengancam gue dong. Supaya aman, ya udah aman-aman aja bro. Menurut gue nih, ini kan point of view ya. Tapi kalau menurut gue kalau lo aman-aman aja, satu saat nanti lo akan jadi tidak aman lagi. Kalau menurut gue sih. Karena yang itu akan growing terus. Akan growing sampai satu saat itu cuman keamanan semu, percaya sama gue. Kalau gue sih punya pesan seperti ini untuk konten kreator atau orang yang memiliki kapabilitas untuk berbicara dan didengar banyak orang sih, sebenarnya pesan gue ini aja deh. Gue percaya apa yang pamannya Peter Parker bilang, dengan power yang lebih besar. With great power comes great responsibility. Yes. With great power comes great responsibility. Mungkin untuk beberapa orang di luar sana memilih gue main aman aja karena kalau gue speak up akan ada konsekuensi yang akan gue terima. Sebenarnya sih itu. Enggak di luar sana, enggak di dalam sini juga saya berpikir demikian, Bapak. Itu sah aja. Itu sah aja karena gue juga nggak bisa memberikan keamanan untuk orang yang mau speak up gitu. Lo harus tahu konsekuensinya pada saat lo speak up. Cuman permasalahannya, kalau lu tidak speak up, cuman masalah waktu, lama-lama lo nggak bisa melakukan apa yang lo cintai lagi. Misalnya contoh gini, aduh nanti kalau gue speak up, gue dibully. Ya udah deh, gue nggak usah speak up, gue main aman aja nih. Tapi nanti kalau lo biarkan orang-orang ini growing dan mendapatkan power yang cukup besar, lu lama-lama kena juga, cuman masalah waktu aja. Harus ada harga yang kita bayar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kebahagiaan. Tuh, kalau lo pengen punya kebebasan pendapat, harus ada yang dikorbankan. Saat ini yang dikorbankan saya dan Muslim. Tapi paling enggak, jadikanlah cerita ini untuk jadi semangat buat orang lain di luar sana supaya tidak ada lagi orang-orang yang dipersekusi seperti ini dan kita bisa dengan santai. Sekarang gini, ngelawak aja udah capek nih. Apalagi ngelawak yang ditakut-takutin dengan saya enggak lah kamu gitu. Lucu aja nih, jadi being funny aja. Itu udah susah loh. Apalagi kita sekarang bebannya tambah lagi nih, gimana caranya lucu untuk tidak membuat orang tersinggung. Itu susah banget karena nggak bisa bro. Gue setuju banget sama yang jawab. Gue paham. Ya kan? Cuman memang sekarang kita lack of support gitu loh. Orang-orang yang mau berbicara ini supportnya apa? Karena kenyataannya memang nggak ada. Pemerintah juga nggak bisa support. Nah itu dia yang tadi gue bilang, maksudnya penting banget untuk kita cari tempat ataupun juga misalnya kayak apa, komunitas, organisasi yang memang lu setuju dengan apa yang mereka lagi jalani dan lu memang mau memperjuangkan itu gitu. Yes, cuma sekarang maksudnya
di mana kita bisa cari itu supaya kita bisa gabung atau kita bisa diskusi? Ini kita percaya kita akan dipertemukan kayak yang tadi lo bilang. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang sependapat, sepaham lah gitu. Misalnya kayak di dekat kita aja Yosi sudah menjalani dengan nakalnya dia gitu. Terus habis itu ada organisasi, ada pamflet. Itu pun juga memperjuangkan toleransi dan segala macamnya gitu. Jadi banyak banget sekarang. Nah itu gimana cara kita bergabung? Dia di internet ada, Instagramnya pun juga ada gitu. Lo bisa lihat mereka lagi bergerak kemana, mereka lagi memperjuangkan apa. Karena menurut gue ini yang nggak bisa sendiri dan nggak bisa cuma diam doang gitu ya. Tapi gue pengen tahu ancaman yang paling menakutkan yang pernah lo dapet nih. Iya. Itu apa? Kemarin ini dari kemarin. Yang lucu itu waktu itu gue isi DM-nya kan gue sama Muslim pengen dibunuh lah, pengen diapa lah gitu. Dikasih gue bunuh lo. Kan kita stres juga. Kita mau refreshing, kita nonton waktu itu. Nontonnya apa? Halloween. Muslim kan nggak tahu Halloween ya. Terus dia bilang, Cok. Kalau nonton film bunuh-bunuh gini, mendingan baca DM, Bang. Kenapa? Lo refreshing nonton nih film tusuk-tusuk ini. Live action DM Instagram kita. Aduh. Oh, berarti udah ada titik cerah lah. At least ada yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Do something. Apapun itu gitu. Keep doing what you're doing. Sama satu lagi kalau kata gue, konten kreator yang memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa ke followersnya, ke hal yang positif, itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya loh sama malaikat. Makanya kalau kita bikin konten selalu harus atas dasar kepedulian, bukan atas dasar kekhawatiran. Di masyarakat kita emang cuma ada dua, khawatir sama peduli. Kalau kita buat konten bersuara atas dasar kepedulian, sebenarnya itu akan lebih powerful daripada kalau kita membuat suatu konten atas dasar kekhawatiran. Alangkah baiknya kalau misalkan semua orang itu emang memegang kayak pepatah yang tadi. I disapprove what you say, but I will defend to the death your right to say it. Gue nggak setuju apa yang lo omongin, tapi gue bakal bela sampai mati hak lo untuk ngomong itu. Itu jenis toleransi tertinggi sih. Tinggi. Itu jenis Ya, toleransi. tapi kan sebenarnya dalam konteks beragama sebetulnya begitu. Ya nggak? Sebenarnya kan gue boleh nggak setuju sama agama lo apa, ya kan? Lo menyembah apa, mungkin gue nggak setuju. Tapi gue bela hak lo mati-matian. Sebenarnya kan kita sebenarnya sudah melakukan itu pada level tertentu ya kan. Ini tinggal dibuat lebih ini aja lebih konsisten, lebih menyeluruh di berbagai macam hal lainnya. Iya. Gokil. Oke. Jadi briefingnya kita kan ngomong kayak gitu ya. Kita udah bisa mulai syuting. Udah selesai. Terima kasih Coki. Terima kasih. Muslim yang lagi ngumpet. Salam. Kania thank you banget ya. Kania sama Bapak Yosi Mokalu. Udahlah sekarang udah bukan waktunya untuk kita cuma diem saja dan bergerak sendiri gitu, tapi cari teman. Cari teman, gerak sama-sama gitu. Itu thank you juga buat pamflet yang udah sponsorin video ini. Yes. Like, comment, subscribe. GeoLive. Iya, GeoLive. MRI udah keluar. Jadi, tapi nggak apa-apa kalau mau subscribe semua konten yang menyuarakan perbedaan dan menyerukan toleransi. Ih, beda lo sekarang lo. Ih, gokil. Suara gue akan lebih keras dari balik kubur gitu ya, ibaratnya kayak kubur virtual. Oke kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you. Bye.